Terima kasih Pak Pribus dan tim-tim dari Investor Trust atas undangannya. Jadi menyambung dari komentar Pak Antoni Dirga terkait dengan potensi berkembangnya investor di Indonesia, kita juga turut buka di sisi lain ada kesedihan akibat COVID, tapi di sisi satunya lagi juga kita mendapatkan banyak investor baru di dunia pasar modal, dan salah satunya di industri reksadana. Jadi kalau kita lihat dari segi pandemi COVID kemarin, investor retail itu meningkat cukup signifikan, dan itu juga tidak terlepas dari peran regulator mengopen dari sisi opening account maupun eKYC, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita melihat kalau misalkan opportunity ini udah terbuka, jumlah investor juga udah naik, nextnya itu adalah lebih ke arah learning curve. Jadi memang dari sisi pengalaman tentu akan ada up and down, tidak akan semuanya itu berjalan dengan mulus, tapi di satu sisi yang menjadi poin positif buat Indonesia itu adalah paling tidak masyarakat Indonesia udah mulai melek dengan pentingnya berinvestasi. Kalau dari dulu dengar teman-teman cerita maupun dengan generasi saya digaung-gaungkannya harus rajin menabung gitu. Sedangkan di luar negeri itu lebih ke arah rajinlah investasi. Nah, semoga dengan terbukanya informasi di era digital seperti ini, jenis dan instrumen investasi juga akan terus meningkat. Investor-investor juga akan semakin untung. Dari sisi pengalaman minus yang telah dialami itu menjadi salah satu wacana bagi para investor, itu juga bisa untuk mulai mempelajari jenis-jenis investasi dan cara investasi dengan mulai terstruktur. Kalau misalkan dari kemarin itu merugi, bukan jangan pantang menyerah malah keluar, tapi teruslah masuk secara berkala, secara berkelanjutan, karena poin dari segalanya seperti yang Pak Budi bilang itu lebih ke arah alokasi instead of market timing gitu ya, lebih ke arah trading. Jadi ya kita positif sih, karena dengan GDP AUM per kapita per AUM kita tuh, AUM daripada GDP kita masih sekitar 4%-an, compare ke regional yang sudah 20 sampai dengan 30%, seperti yang Pak Antoni mention sebelumnya. Harusnya potensi Indonesia itu masih akan terbuka lebar. Tinggal bagaimana para regulator itu mempermudah para pelaku pasar dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mempermudah jenis investasi ke depannya. Ya.